kita lebih bangga dibilang bangsa Nusantara dibanding turunan A atau turunan B. Karena kita sudah melebur dan kita sudah menjadi orang Indonesia yang kita bangga dengan itu ya. Dan saya sendiri yang besar di Timur Tengah, hidup di Timur Tengah, tidak pernah merasa saya ini bagian dari bangsa Arab atau komunitas Arab, walaupun muka saya banyak cenderung ke sana ya. Oke guys, yuk. Kalau ngomong penampilan, nah tapi saya lebih dekat dan lebih bersaudara dengan dengan sebangsa dan setanah air saya. Berarti jangan diragukan rasa kecintaan tanah air Habib sambil ngerokok sambil ngopi. Nah, ini keistimewaan GNG atau jangan bilang GNG Bib, JNJ. Nggak mau kelebihannya. Ya inilah. Kopinya udah ada. Udah ada kopi pahit. Sambil ngerokok santai. Siap. Ini tadi saya lihat ya Bib ya. Keren banget ini cerita tentang perjalanan yang sekelumit walaupun hanya mungkin hanya berapa persennya. Cuman ini ada sisi sangat unik sekali. Perjalanan yang hebat itu sekarang terkonsep baik sekali menjadi bagian sebuah kecintaan terhadap tanah air. Tempat kita lahir, tempat kita kembali. Walaupun tadi orang mengatakan, lu wah wajah lu kayak gitu ya kan. Nah bahkan sempat terjadi kontroversial masalah kehabiban segala macam. Ya udah kita nggak bakalan bahas itu. Kita kembali ke kecintaan kita kepada tanah air. Di era sekarang mendekati kan ini tahun politik ya Bib ya. Mungkin gini Bib, gimana sih Bib ya kita menyikapi perbedaan yang terkadang menjadi sebuah sorotan bahkan menjadi sebuah permusuhan, diruncingkan. Gimana sih Bib? Kalau kita kembalikan lagi perbedaan menjadi sebuah keindahan dan mewujudkan sebuah kecintaan terhadap NKRI ini, menurut Habib gimana nih? Mungkin saya coba apa? Cocologi ya Pak ya, cocologi nih. Cocoklogi. Nah ini jadi kita sekarang berapa bulan terakhir ini mungkin 7 Oktober mulainya ketika Palestina diserang di Gaza nih ya, kejadian di Gaza. Akhirnya menjadi satu euforia, tidak ada lagi orang Indonesia yang berbicara selain masalah Gaza. Nah kita melihat ini dari segi kesadisan, kekejamannya perang. Nah saya yang selama 20 tahun di dunia perang, saya menilai bahwa peperangan itu tidak pernah ada kebaikan di situ. Dan kalau dibawa-bawa kadang-kadang saya nggak terima ya ketika dibilang, oh zaman Kanjeng Baginda juga perang Ghazwat. Nah, perang itu adalah alternatif terakhir bagi Rasulullah dan sifatnya defense, bukan sifat penyerangan. Dan selalu beliau kalau kita perhatikan di proses-proses perang selalu mengirim utusan dulu, apakah kita bisa berdamai, apakah kita bisa negosiasi, tidak langsung mengedepankan peperangan. Karena dalam peperangan itu tidak mengenal lagi rasa, tidak mengenal lagi welas asih, tidak merasa lagi kemanusiaan, hilang keberingasan yang terjadi di perang. Nah, kembali lagi kita menilai bahwa jumlah populasi yang ada di Palestina dan Israel itu kalau di total nggak sampai 7 juta atau 10 juta orang. Sedangkan di Timur Tengah itu ada berapa negara, 80 negara atau 60 negara, saya kurang hafal pastinya, yang kalau di total ada 300 juta yang satu bangsa Arab semuanya ini. Dengan berbeda-beda negara, berbeda-beda ideologi, berbeda-beda tujuan berbangsanya. Yang terjadi malah sesama bangsa Arab saling bermusuhan. Dan ketika ada sebuah negara kecil seperti Israel bisa semena-mena menghantam Gaza, hanya bisa menonton dan melihat. Nah ini yang perlu kita petik buat kita negara Indonesia yang kita cintai ini, bahwa segala perpecahan, segala kebencian akan mengakibatkan kehancuran buat kita sendiri, bukan buat siapa-siapa. Nah ini yang kadang-kadang kurang disadarin. Dan juga saya memegang prinsip bahwa pemikiran apapun, kajian apapun, tesis apapun yang mengakibatkan perpecahan, mengakibatkan permusuhan, mengakibatkan kebencian, maka itu adalah kebohongan besar. Dan siapa yang menyebarkan dengan pro atau kontra sama-sama bertanggung jawab terhadap penyebarannya ini. Nah ini yang perlu kita perhatiin terutama di generasi muda, bahwa sekarang kadang-kadang kita ini lebih senang berdebat, sedangkan Kanjeng Baginda melarang kita untuk berdebat. Kita berdiskusi itu juga berdiskusi yang harus ada tujuan ketulusannya, berdiskusi untuk mencari kebenaran, bukan untuk adu pinter atau adu hebat. Buat saya pribadi, walaupun ini hari saya akan tetap berada di barisannya Abah Maulana Lutfi, yang beliau juga ketua pembina 02 atau Prabowo Gibran, saya akan berada di situ. Namun buat saya pribadi,
tiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik bangsa. Kalau nggak mungkin jadi capres, maupun nomor 01, 02 maupun 03. Nah di sini bagaimana visi dan misi mereka bersaing di negeri yang demokratis yang kita akuin perbedaan ini. Saya ngitung kemarin itu 156 ya kalau nggak salah negara di PBB ya, negara PBB. Kita punya etnis di Indonesia. Kita punya semua bangsa yang ada di dunia dengan warga negara Indonesia ada. Artinya kita ini bangsa besar yang bermacam-macam suku, bermacam-macam etnis, bermacam-macam karakter, bermacam-macam apa. Tapi kita bisa berdiri ini berkat para leluhur kita, para pejuang-pejuang yang tulus, yang ingin membangun suatu kebesaran yaitu bangsa Indonesia. Kalau mau dispiritualkan ada satu ketika Kanjeng Baginda Rasulullah menyebutkan bahwa ada satu bangsa di ufuk timur yang terkenal rakyatnya baik-baik dan ramah-ramah dan pulaunya dikelilingin oleh laut dan beratusan pulau. Di sana manusianya sudah mengenal Tuhan semenjak penciptaannya dan di sana akan menjadi kebangkitan dan menjadi logistik bagi nanti pemimpin atau penghulu kebenaran Imam Mahdi di akhir zaman. Ini kepercayaannya spiritual Islami ya. Jadi ini kan siloka kalau bahasa Sunda bahwa di sini kita punya semua, termasuk posisi kita sekarang Kuningan, disebut Kuningan. Saya pernah tanya sama Abdul Lutfi, yang ngasih nama di Indonesia ini siapa? Ya para aulia, para orang-orang hebat. Kuningan ini kan di bawah tanahnya dari ujung ke ujung emas semua. Dan Indonesia ini punya kekayaan alam yang nggak akan habis. Buktinya kita dirampokin, diambilin, tetap tidak pernah kekurangan. Nah yang satu yang menjadi saya tambah akhirnya semangat. Saya merasa kita ini adalah bangsa terkaya di dunia, termakmur di dunia dengan posisi rakyat yang banyak masih di bawah garis kemiskinan. Ada kesalahan berarti bukan kesalahan di Tuhan. Gimana tuh? Kesalahan bukan di Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Kesalahan bukan di founding father kita, tapi kesalahan ketika kita kehilangan ketulusan. Tadi sebelum kita podcast sempat saya diminta suruh ngisi tadi acara, saya bercerita tentang ketulusan. Bahwa Iblis mempunyai kekuasaan penuh untuk merusak Bani Adam dan menyesatkan Bani Adam kecuali hamba-hambaku yang mukhlis atau yang tulus. Dan itu merupakan kesaktian. Nah ketika ketulusan ini udah hilang, padahal kita kalau mau lihat ajaran-ajaran orang tua kita sepieng pamrih dan berbagai macam siloka-siloka yang kita sering dengar, dan ini krisis. Dan krisis identitas ini juga menjadi salah satu problem. Betul. Maka itu saya sering berbicara sama anak muda, saya sengaja tampil dengan apa adanya agar masing-masing menjadi dirinya dia sendiri. Ketika menjadi dirinya dia sendiri, dia akan kagum sama asal usulnya, dia akan kagum sama dirinya dia sendiri, bukan sombong ya, bukan narsis, namun dia akan merasa bahwa saya juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di sini kalau ketika setiap orang mempunyai jati diri, mempunyai kehormatan diri, akan mempunyai kemuliaan diri sesuai dengan filsafat merah putih itu sendiri, bahwa merah putih adalah jati diri kita sebagai bangsa, kehormatan kita sebagai bangsa, dan kemuliaan kita sebagai bangsa. Bahkan kan ada semacam orang-orang mengatakan, istilahkan, ini maaf ya Bib ya, katanya Indonesia itu tidak hanya kaya, Bib. Tuhan menciptakan Indonesia itu kayaknya sambil tersenyum sehingga indah, gitu ya Bib ya. Nah, jangan sampai mungkin maksud Habib keindahan itu dirusak dengan perpecahan ya Bib ya. Maksudnya perpecahan karena ego tadi. Ya kalau saya bilang ya, kita ini bangsa yang tidak bisa ditaklukkan. Sejarah membuktikan. Genghis Khan tadi saya baru baca nonton sedikit artikel. Genghis Khan makan waktu 2 minggu untuk memporak-porandakan satu kekhilafan Abbasiyah yang begitu kuat di zaman itu. Betul. Osmania pernah menguasai 3/4 dunia dan penguasa-penguasa dunia berusaha masuk Indonesia nggak bisa. Genghis Khan kita kirimin kepala-kepalanya mereka dengan pulang. Osmania kita pukul mundur. Semua kekuatan-kekuatan penjajahan kita pukul mundur. Betul. Karena apa? Karena di sini ada persatuan dan ada kekuatan dan kita berbudaya. Namun ketika kita dibius dengan perpecahan diadu domba, dengan mudah masuk VOC dan lain-lain sejarah kita dengan urusan itu, maka cara untuk menaklukkan bangsa Indonesia hanya satu, dibius dengan tadi perpecahan dan permusuhan. Ketika kita berpolitik ya boleh berpolitik, tapi politik kebangsaan, bukan politik kepentingan. Berarti di akhir nih Bim ya, intinya siapapun pemimpinnya nanti, yang penting dia ikhlas, tulus, untuk membangun kejayaan kembali Indonesia. Mungkin begitu ya. Siap, itu harus karena
Tulus itu akan menjadi contoh kesatuan. Pepatah Arab mengatakan agamanya satu, rakyat tergantung pada pemimpinnya. Jadi ajarannya atau pedomannya, ketika pemimpinnya tulus akan terjadi bangsa yang tulus. Ketika pemimpinnya manipulatif akan menjadikan bangsanya manipulatif. Terima kasih sekali. Siap. Habib Hani bin Yahya Assegaf, luar biasa. Kawan wisata, satu kesimpulan dari beliau yang bisa kita ambil adalah ternyata keikhlasan kita untuk bersatu insya Allah akan membuat maju negeri kita. Hindari perpecahan, pemilu akan datang, jangan jadi bahan untuk bercerai-berai, tetapi menjadi bahan persatuan semakin erat dan semakin kuat di bumi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.